Masih di Opini Publik malam hari ini dengan tema fenomena nikah muda. Ayo, siapa yang berpikir untuk nikah muda sebelum menyesal atau paling tidak persiapannya dulu seperti apa di sini ya. Kita ingin tahu dulu. Nah, kita mempersilakan pemirsa juga yang ingin menghubungi kami di sini di 0215155111. Karena banyak sekali ya viral di media sosial juga mengenai menikah yang sama-sama muda, yang salah satunya lebih dewasa atau jauh lebih dewasa, bahkan dari sisi wanitanya jauh lebih dewasa yang beda usia sampai 40-50 tahun yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu kita membahas nih mengenai fenomena nikah muda ini. Nah, sekarang kembali lagi mengenai tadi yang sebelum terjawab mengenai peran orang tua. Bagaimana peran orang tua? Yang pasti orang tua itu harus berkewajiban sebenarnya memberikan pendidikan seks sejak dini. Nah, bukannya malah ketakutan terus dikawinkan ya gitu ya. Jadi bukan itu solusinya sebenarnya. Sejak dini termasuk persiapan ketika anak-anak usia remaja atau menjelang awal dewasa untuk memang mempersiapkan pernikahan seperti apa sih yang seharusnya. Karena kalau kita tahu, siap itu bukan hanya secara organ seksual tapi juga secara mental, bahwa setelah menikah ada tanggung jawab yang harus dilakukan, seperti dia bagaimana mendampingi sebagai istri, siap menjadi ibu untuk melahirkan anak-anak mereka, plus juga yang laki-laki harus bisa bertanggung jawab untuk mencari nafkah buat mereka. Nah, apakah planning ini atau rencana ini sudah dibicarakan? Jadi ketika misalnya ada anak datang ke orang tuanya, aku mau merit nih gitu, tentu orang tua perlu juga menanyakan motifnya apa, karena jangan sampai motifnya sangat cuman sexual issues gitu ya, tapi akhirnya dampaknya dalam begitu atau serius banget begitu. Oleh karena itu orang tua perlu mengakomodir keinginan anak, tapi terutama juga harus menanyakan motifnya apa. Dan apabila memang sudah siap, misalnya memang sudah datang, sudah ada yang bekerja, juga sudah bisa bertanggung jawab dalam hal ini menafkahi pasangannya dan sebagainya, kenapa enggak begitu. Tapi ketika itu semua belum ada, ketika itu semua masih dalam hal ini masih belum matang, menurut saya ya masih perlu dikaji ulang, dialog bersama bagaimana supaya akhirnya rencana ini menjadi lebih matang. Oleh karena itu anak harus dilibatkan. Jadi jangan sampai anak juga mencari jati diri atau eksistensi diri dengan cara yang salah begitu, atau tadi ikut-ikutan. Kalau kita lihat kan pengaruh ini kan luar biasa kan. Jadi kadang-kadang pengaruh orang tua sama pengaruh yang di luar sana jauh lebih kuat yang di luar sana gitu. Jadi orang tua jangan kalah start, jangan kalah kuat ya, tapi terus kita bicarakan hal ini secara berkesinambungan begitu. Nah, jadi orang tua itu perannya ternyata besar sekali ya, terlebih oleh faktor lingkungan dari si anak sendiri, kemudian sosial media ya, pemberitaan yang banyak sekali mengenai menikah muda yang terlihat di luarnya begitu indah, karena menikah ini big issue gitu, hal yang besar sekali dalam hidup kita. Tadi kata Mbak Sani ada dua hal ya yang harus dipersiapkan, yaitu mental. Tadi sudah terjawab. Kalau persiapan lainnya apa lagi? Tapi ada telepon di sini, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Malam. Dengan siapa? Dengan Eca dari Jakarta. Dengan? Eca. Eca di Jakarta. Iya, Eca, silakan, ada pertanyaan atau ingin sharing di sini, silakan. Iya, aku ingin nanya sama Mbak Sani. Gimana sih caranya kita tahu pasangan kita itu udah siap nikah? Baiklah, Eca sudah menikah? Belum. Belum, umur berapa sekarang usia? 22. 22 tahun, baiklah. Ada lagi pertanyaan lainnya, Eca? Itu aja. Itu aja, terima kasih Eca. Sama-sama. Ini Eca juga yang bagus nih, yang cepat tanggap gitu. Jadi dia cari sendiri infonya gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya dalam masa, mungkin tadi Eca sudah punya pacar atau apa pasangan. jadi pasangan gitu ya. Jadi gimana kita lihat kualitas pacaran itu sendiri ya, kualitas hubungan dengan pasangan itu sendiri. Apakah misalnya pembicaraannya itu sudah pembicaraan yang lebih serius atau cuman main-main aja, cuman ke kafe-kafe nongkrong-nongkrong habis itu selesai gitu ya. Terus banyak konfliknya dibanding banyak berdamainya gitu ya. Menurut saya itu termasuk salah satu yang bisa dinilai apakah hubungan ini hubungan yang serius ataukah hubungan yang cuman memang main-main atau sementara waktu saja. Nah, ini memang bisa dilihat dari keseriusan kita dengan pasangan dalam
kualitas berdialognya, kemudian dari apa yang diomongin, kemudian bagaimana dukungan keluarga, karena dukungan keluarga itu juga sangat penting. Terkadang orang tua ada yang nggak suka atau ada hambatan sebagainya, itu juga perlu harus dijajaki supaya dukungan itu juga berpihak kepada pasangan ini begitu. Jadi untuk Echa tadi bagaimana akhirnya coba diomongin dengan pasangan, apakah memang hubungan ini mau arahnya kemana, tujuannya apa, dan kemudian juga dilihat apakah banyak konflik gitu ya, mungkin bisa cemburu misalnya, mungkin dikit-dikit ngambek gitu ya. Jadi menurut saya adalah itu penting sekali untuk menjaga dialog itu agar tetap berkualitas sehingga tahu ujungnya kemana. Kalau bertanya mengenai kepasangan, mengenai persiapan masa depannya itu boleh nggak sih? Oh boleh, karena ini tanya target. Boleh ya tanya target ya? Boleh. Ternyata aku target 10 tahun lagi gitu kan. Jadi oke, kita bisa ngebayang 10 tahun lagi itu berapa lama misalnya ya. Tapi kalau misalnya kalau kita udah siap, udah kerja, kenapa enggak? Why not kita datang ke keluargamu dan lain sebagainya. Jadi salah satu bentuk keseriusan itu adalah ketika pasangan kita itu menemui keluarga kita dan dua arah ya. Jadi melibatkan keluarga juga dalam suatu kegiatan bersama, itu juga termasuk salah satu indikasi pasangan kita juga cukup serius. Nah gitu Echa, jadi banyak komunikasi juga dengan pasangannya. Jadi boleh-boleh aja sebelum menikah bertanya dulu tentang pasangannya seperti apa, harapan ke depannya, atau rencana masa depannya, rumah tangganya seperti apa. Kadang-kadang wanita suka banyak malu ya. Aduh nggak enak deh nanyanya gitu. Nggak apa-apa sebenarnya Mbak ya, wajib untuk bertanya itu ya. Bahkan untuk harus terbuka. Jadi jangan sampai kitanya sudah arahnya serius, pasangannya malah mau main-main aja. Jadi kita nggak kecewa di akhir gitu. Tapi bahwa ujung hasilnya seperti apa itu nggak usah perlu kita patokin, karena proses itu kan akan berjalan dengan sendirinya. Hasil ya kita serahkan sama yang di atas gitu. Iya. Begitu Echa atau yang lainnya yang sekarang menyaksikan acara ini yang berpikir aku kira-kira harus menikah tahun ini apa tahun depan ya gitu. Nah sekarang kita kembali lagi tadi ke persiapan. Kalau mental tadi sudah dibahas ya, persiapan mental apa saja yang harus disiapkan kalau kita menikah. Ada persiapan lainnya mungkin dari sisi raga atau badan atau tentunya. Betul. Jadi kalau jasmani? kita menikah itu kan kadang-kadang juga ada rencana ya, apakah kita mau langsung punya anak atau tidak, kan kadang-kadang ada yang ditunda karena misalnya terkait cuti dan sebagainya begitu ya, dinas dan sebagainya. Nah, ketika kita memang siap untuk mau memiliki keturunan, kita juga harus siap secara raga dan secara jasmaninya. Fisiknya kita harus kuat. Kita harus cek juga ada penyakit atau tidak. Bahkan kita menyarankan untuk orang-orang pasangan yang mau menikah dites dulu kesehatannya, apakah misalnya ada infeksi dan sebagainya, sehingga kita yakini ketika berhubungan badan pun seluruh organnya sehat walafiat begitu. Kalaupun ada penyakit ya kita obati, karena kan tidak ada obat yang tidak ada obatnya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi dalam hal ini jangan sampai setelah kita menikah baru terjadi muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit kelamin misalnya. Jadi bisa kita medikasi begitu. Jadi jangan khawatir. Nah, bahkan mungkin menurut saya sejak dini harus kita persiapkan, terutama untuk perempuan-perempuan yang remaja yang memang sudah mens, itu bisa dicek berkala. Di pap smear, dicek apakah bagaimana kesehatan dari rahim dan sebagainya begitu. Iya. Nah, jadi banyak harus disiapkan ya, jiwa raga lah ibaratnya ya. Jiwanya, mentalnya di sini harus disiapkan, tapi juga raganya juga harus dipersiapkan, karena kalau menikah muda belum tentu fisik kita sudah siap ya. Kayak umur masih 14-15 tahun sudah siapkah sebenarnya untuk melahirkan umur segitu, Mbak? Nah, itu menurut saya sih sangat masih belum. Iya, betul. Iya. Cuma tadi makanya motif menikah tuh apa sih? Kan ada juga kadang-kadang motif menikah karena memang tadi rasa cinta begitu ya. Jadi yang tidak bisa terkendali sehingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Cuma itu tadi, apakah cinta itu akhirnya menjadi justru bumerang karena pertimbangannya tidak matang gitu. Jadi itu harus memang dipikirkan ulang untuk pasangan-pasangan sebelum menikah. Nah, ada juga ini nih opini-opini masyarakat mengenai opini-opini yang dalam hal religi nih yang dianjurkan untuk menikah muda. Bahkan ada anak ustadz yang menikah muda sekali, laki-lakinya umur 16-an atau 17-an waktu itu gitu ya. Dan ini merupakan pengaruh yang cukup besar di masyarakat setelah itu, yang kemudian muncul hashtag ayo nikah muda, dan itu banyak sekali berefek bahwa di luar sana katanya banyak yang menikah muda setelah itu. Nah, bagaimana menanggapi ini? Tapi setelah ini, setelah ini ya, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.